wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hanya merefresh ya. Saya kira dengan semua ini sudah biasa. CP, capaian pembelajaran, inilah yang dibuat oleh kementerian atau pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya menentukan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ditentukan pemerintah ini adalah bersifat minimalis, minimum. Jadi apa? Minimum. Jadi kalau bahasanya ya KKM-nya standar paling rendahnya seperti ini. Standar paling rendah itu dake rodo lumayan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau jenengan ngajar panduannya hanya CP saja, seperti itu saja, saya yakin pelajaran 1 tahun 1 semester sebar, bahkan nggak sampai. Kalau gurunya itu tidak kreatif untuk mengajar, kalau gurunya itu tidak mau mendalami capaian ini secara mendasar, betul. Kalau jenengan itu bisa mendalaminya, kemudian berbagai macam cara jenengan pakai, insya Allah itu tidak akan apa? Tidak akan kekurangan materi. Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti yang menentukan jenengan. Terus Bapak Ibu sekalian, nanti ini pertama kan seorang ini grafiakan ya. Terus Bapak Ibu sekalian, setelah kita ini nanti tahu CP, terus kita akan menentukan tujuan nanti. Nah, tujuan ini yang kita buat dasarnya adalah CP. Nah, tujuan yang ini yang kita buat ini, kita ini bisa mengadaptasi dari PMM, tetapi kita bisa membuat sendiri. Berapa banyak yang dibutuhkan itu nanti tergantung dari jenengan. Tergantung dari jenengan. Terus setelah jenengan buat nanti selesai gitu, terus baru dipilah-pilah mana yang cocok di fase awal, mana yang cocok di fase berikutnya. Setelah ada gitu, kemudian mana setelah itu, kemudian dihitung lagi, ini yang disampaikan yang pertama mana, kedua mana, ketiga mana, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan alur. Paham kan ini? Sudah ya? Di ATP-nya tadi, alur. Setelah ketemu alurnya sudah ketemu TP-nya, alurnya sudah, baru kita menyusun yang lain. Namanya TP 1. Ini kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3 berarti TP 3.1 berarti namanya adalah kelas 3. P1-nya itu umpamanya sampean ambil pelajaran apa? Umpamanya satunya adalah pelajaran pendidikan Pancasila. Berarti 3.1. Titik satunya ini adalah tujuan pertama. Berarti 3.1. Umpamanya pelajaran bahasa Indonesia dengan letakkan kedua, 3.2 dan seterusnya. Setelah itu baru nanti jenengan, oh ini setelah ketemu TP ini, terus cara mencapainya apa? Kriterianya seperti apa? Itulah yang disebut dengan kriteria KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik. Kalau ditanya apa itu? CP itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik.
untuk setiap mata pelajaran pada setiap akhir fase. Jadi CP itu capaiannya adalah akhir fase. Jadi di akhir fase. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya semuanya ini bermuara apa? Sumber utamanya adalah di sini, yaitu ini TP-nya tujuan pendidikan Indonesia. Ini mengembangkan potensi peserta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Sebenarnya ini sama. Dan di sini setelah ini kemudian di breakdown menjadi apa? Profil pelajar Pancasila yang ada enam apa itu elemen itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai TP ini, tujuan ini, mencapai tujuan pemerintah ini kemudian menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum yang ini sedang digodok oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian ada capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen ini yang jenengan akan buat sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tujuan pendidikan nasional ini kemudian pemerintah menetapkan ada 3 hal, itu kurikulum, CP, kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah sosialisasi untuk kelas awal fase A itu, bahwa sekarang fase A itu sudah tidak ada lagi yang namanya tes tulis. Nah, jadi penak ya berupa siji loro merasa tes tulis. Nah, gitu. Jadi kelas 1 2 itu tesnya adalah observasi dan kinerja. Nah, observasi dan kinerja ini membuat guru menyiapkan itu yang lebih berat itu adalah menyiapkan perlengkapannya. Bapak Ibu sekalian, capaian ini kemudian harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase fondasi pada fase PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran, gitu. Kalau yang ini karena ini keluaran lama ya. Fase fondasi ini kan fase kelas TK. Sekarang ini fase fondasi itu sampai ke kelas 1 dan kelas 2. Walaupun CP-nya berbeda. Nah, kelas 3 ini sudah sepenuhnya nanti di kelas SD. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi ini sekolah dengan itu ada anak yang berkebutuhan khusus, secara intelektual itu berbeda, mungkin dalam IQ-nya di bawah 70 barangkali ya, mungkin ada. Nah, di situ maka harus jenengan itu membuat atau menggunakan CP khusus. Nah, jenengan membuat modul berarti jenengan membuat modul khusus untuk anak-anak seperti ini. Jadi ini tidak bisa anak-anak ini menggunakan CP atau modul sekolah reguler. Tapi ketika itu dia itu anak berkebutuhannya khusus itu namanya tunadak hanya cacat tangan, kaki gitu, itu ya tetap aja pakai kurikulum reguler sebagainya ya Bapak sekalian. Nah, terus bagaimana yang dengan tunarungu? Nah, saya pernah dulu punya murid yang tunarungu, ya lulus bagus.
Saya itu heran ya, saya nggak tahu ya. Kan dulu itu ujiannya UNAS ya, Eptanas ya. Itu bijinya bagus itu. Dibandingkan dengan anak yang tidak tunarungu. Oh, jadi hebat ya. Aku yang kaget hasilnya. Iya, buktinya itu ya. Jadi tadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ujian macam ini memang tidak 100% itu efektif, tidak bisa menjangkau semua kemampuan anak. Jadi yang lebih banyak memang harus di kinerja sebenarnya. Jadi anak itu banyak actionnya dan di situ kita lihat kemampuannya di situ. Menyampaikan gagasannya, terus kemudian dia itu kinerjanya secara kelompok kolektif seperti apa, terus dia itu mempertahankan pendapatnya, idenya itu seperti apa, dia mengeksekusi idenya, gagasan itu seperti apa. Itu yang sebenarnya yang harus diperkuat. Skill karakter yang macam inilah yang kemudian akan dibawa sampai nanti dewasa. Bukan dari nilai apa, angka yang tinggi, bukan, tetapi adalah kemampuannya. Saya selalu Bapak Ibu sekalian memotivasi anak-anak itu, jangan bangga ketika kamu dapat nilai raport tinggi, tapi banggalah ketika kamu itu bisa jujur, bisa kerja keras, bisa kerja kelompok, bisa kemudian mengaktualkan ide-ide kreatif dan sebagainya. Saya lebih suka anak-anak yang macam ini daripada dia itu anak nilainya tinggi tetapi dia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu sekalian bukan berarti anak yang nilainya tinggi itu tidak kita apresiasi, tetap saja kita apresiasi. Mungkin dia itu membacanya bagus, memaknai apa yang dipelajari itu baik, asalkan dia itu bukan berasal dari hal yang curang, umpamanya adalah nurun koncone, kerjaan koncone diambil dan sebagainya. Kalau saya lebih cenderung menanamkan anak itu jujur itu lebih utama dibandingkan dengan anak itu yang nilainya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah draftnya. Ada tujuan pendidikan nasional menurunkan menjadi profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan menjadi SKL, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini nanti saya share di grup guru inovatif ya, kali tidur itu. Yang belum masuk silakan masuk. Ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ada 3 ini. Standar penilaian ini asesmennya. Standar prosesnya ini adalah pembelajarannya. Standar isi ini adalah ini dengan itu ada kurikulum, ada apa dan sebagainya. Dengan itu standar isinya sudah dari situ. Dan yang paling penting itu adalah di prosesnya ini nanti Bapak Ibu jenengan, dan di standar penilaian. Karena ketika jenengan itu di penilaian dan di proses ini tidak bagus, maka itu hasilnya juga kurang baik, kurang optimal gitu. Maka 2 hal ini nanti yang paling jenengan harus lakukan. Kemudian diturunkan lagi menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah di sini, kemudian baru kurikulum operasional dikembangkan oleh satuan pendidikan di situ. Jadi berikutnya skedulnya macam itu. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengajaran asesmen untuk membangun pemahaman
pemahaman kemampuan learning transfer, kemampuan untuk mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini sebenarnya di dalam pembelajaran itu bukan hanya sebagai transfer ilmu apa yang dimiliki guru kemudian dipahami oleh anak saja, tetapi anak bisa belajar lebih banyak dari itu. Umpamanya seperti ini Bapak sekalian, ada sebuah pembelajaran, umpamanya apa yang paling gampang ya, pembelajaran IPAS, mungkin di kelas 3 sudah ya, tentang tumbuhan. Kalau jenengan sebelumnya sudah memberikan tugas kepada anak, coba anak cari apa ya, perkembangbiakan atau proses pertumbuhan dari tumbuhan, atau jenengan coba cari hewan-hewan yang berkembang biak dengan bertelur umpamanya, atau beranak, atau proses yang terjadi pada kuku metamorfosisnya. Anak itu bisa mencari di Google sendiri, anak juga bisa belajar di YouTube, anak juga bisa belajar di media-media lain. Mungkin yang dibaca anak jauh lebih banyak daripada yang pengetahuan guru itu. Mungkin terus kemudian setiap kelompok umpamanya, kalau saya dulu sering itu setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Umpamanya ketika umpamanya perkembangbiakan ya, di sini ada kata, umpamanya di sana ada kupu-kupu, mungkin ada belalang, ada apa, semuanya presentasi gantian. Makanya seperti itu, sehingga nanti oh ternyata hewan ini kelompok ini sangat menguasai banget, karena dia itu yang browsing, dia tahu banget apa yang dia lakukan. Terus yang lain kan nggak tahu perkembangbiakan namanya ini kupu-kupu, karena dia hanya menguasai di belalang umpamanya, hanya menguasai di ayam umpamanya gitu. Sehingga anak-anak kita ketika presentasi yang lain apa mendengarkan dan kemudian mencari feedbacknya, apa tanya jawab balik dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, jenengan itu bisa jauh lebih banyak dari itu. Ini hanya sekedar contoh yang pernah kami lakukan. Tuh, ketika saat saya masih jadi guru, kan 12 tahun yang lalu saya jadi guru ya. Sekarang sudah tua, Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah kurikulum disusun dengan pola terbalik, yaitu backward. Artinya yang ditentukan adalah tujuan akhir dulu, baru kemudian kita menyusun prosesnya. Bukan proses terus tekon es, kok saat tekon nih, yang penting gini budal. Ada gak pernah gitu? Arno di pakai metu, kok mbok tekon di. Berarti jenengan itu tidak punya tujuan akhir. Nek jenengan mamanya tanya mau kemana? Aku harus nunggu nih. Tujuan guru itu foto sing paling pakaian gitu. KBS. Arep tuku klambi kanggo anakku makanya. Berarti tujuan utamanya adalah KBS, endingnya nanti akan mendapatkan kakak kriterianya adalah mendapatkan baju KKTP-nya. Jadi oh ternyata ke KDS itu tujuannya kira baju anak. Ternyata di sana orang boleh baju, berarti prosesnya ini yang tidak benar. Dengan mamanya iya, ternyata kok kabin ibu lebih menarik daripada kabinnya anak-anak. Tujuan utamanya apa? Hilang. Gitu, Bapak Ibu sekalian.
Maka terlebih dahulu kalau begitu dari rumah harus dibuat tujuan apa? Mencari baju anak dan mencari baju ibu. Oh no, oh berarti sukses. Gitu ya. Berarti di pola-pola terbalik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah backboxnya, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti-bukti yang diterima, merencanakan pengalaman belajar. Identifikasi hasil yang diinginkan ini adalah asesmen tujuan akhir. Menentukan bukti-bukti yang diterima ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP ini. Jadi untuk mencapai asesmen ini nanti tujuannya akhir apa? Merencanakan pengalaman pembelajaran ini adalah proses pembelajarannya. Gitu ya. Baik. Dan baik. Apa pembelajaran yang harus terus pembelajaran? Apa pelajaran yang dapat terus melekat nilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Jadi hasil yang diinginkan CPTP. Jadi sebenarnya adalah Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka ini harusnya ya sekolah itu banyak menerapkan yang namanya pembelajaran berbasis project. Harusnya ya, nek tidak harus ya wis, ini kan cuma harusnya ada. Artinya apa? Pembelajaran ini harus banyak siswa yang bekerja. Guru sifatnya sebagai fasilitator. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan, ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau CP ini dianalogikan perjalanan, bahwa CP ini adalah tujuan akhir. Terus bagaimana jenengan ini nanti mau melewatinya? Apa jenengan arep nang KDS? Kok ngene kali 7 ya? Nek kok ini dalane rene liyane ya. Nek ngomong kali 7 kok main bergolo, nika bergolo ya. Iso liwat kono sing ngasem. Oleh, boleh ndak kalau ngasem? Boleh. Boleh, wong penting kok teko KDS ya to. Utawa kok nek teko Bojonegoro lah ya. Enak sing lewat lurus teko dinas pendidikan iku belok kiri. Ada yang belok kiri teko ngene perapatan jembatan itu belok kanan. Ada yang bablas terus ngalor untuk melewati Brapur terus ngidul. Kan boleh? Boleh. Itu tergantung dari bagaimana jenengan akan menerapkan ini. Semuanya pasti ada konsekuensinya. Nek karepku ya lewat tengah aja Pak, ya cepet ya. Tapi ada kalanya kita itu tidak bisa jalan mulus seperti itu. Bapak Ibu sekalian, contoh seperti ini. Di kurikulum merdeka itu gini Bapak Ibu sekalian. Jenengan merancang pembelajaran hari ini. Terus jenengan refleksi, harusnya setiap hari itu jenengan refleksi ya. Harusnya refleksi tidak harus jenengan menghadap kepala sekolah. Pak, kalau badhe refleksi, enggak harus gitu. Jenengan refleksi dengan anak-anak juga bisa. Di akhir pelajaran, umpamanya ini, oke toh ini di TP ini harus berhasilnya kira-kira di 2 pertemuan lah selesai. Ini pertemuan kedua. Terus kemudian jenengan mencoba membuat asesmennya, tanya-tanya. Kok ternyata hasilnya masih di bawah nek coron di sini di bawah kakak. Terus bagaimana? Ulang pelajaran ini dengan menggunakan metode yang berbeda. Karena di kurikulum merdeka ini masih sempat dengan ngulang. Tapi di kurikulum 13, jenengan tidak akan sempat itu. Karena apa? Materinya apa? Tapi di kurikulum merdeka ini masih sempat. Jadi, ini saya mau ngulang lagi, tapi dengan cara yang berbeda.
Makanya di situ ada pasti di Gubernur Merdeka itu pasti ada nanti ada refleksi, kemudian evaluasi, refleksi, kemudian ketika itu hasilnya buruk maka diulang lagi, kemudian seperti itu. Tapi kalau itu di kelas 1 atau di fase A seperti di kelas 3 kan itu tercapaiannya nanti di kelas berapa? 4, ya kan? Saya sih sarankan begini, saran saja ya. Itu nanti kan jenengan tergantung dunungannya karo siapa? Karo guru kelas 4. Maka nanti dalam menyusun TP-nya ini jenengan berkolaborasi dengan guru kelas 4. Nah, guru kelas 4 kemarin sudah buat. Nah, terus dia jenengan sing bagian tuh ingin ndi sing urung mbok lakoni gitu. Nek orang buat lagi. Nah, kalau jenengan ternyata menemukan matematika dengan aljabar menemukan 10 TP umpamanya loh ya, atau 5 TP, harapan saya itu 3 di kelas 3, yang 2 di kelas 4. Kok sing akeh fase yang kelas yang sebelumnya, kenapa? Kalau ini ada kegagalan masih bisa dibenahi di kelas berikutnya. Tapi ojo mbok gagal kabeh telu iki maksudnya. Engko sing guru kelas 4 ya tolong dia. Ya gitu maksudnya ya. Teorinya gitu. Karena apa wong biji aku sing gawe dhewe. Ngono gua nek iki aku. Ya. Sing penting apa? Enggak. Karena di Gubernur Merdeka tidak ada yang tidak. Tuh ya. Terus sampai kendaraannya boleh bebas. Ada yang pakai sepeda ontel, pakai apa? Sepeda motor, pakai motor pribadi, pakai bis, pakai tempat spur, konggone tinggi, konggone Pajunan, kemudian no stasiun, wamane gitu, monggo terserah kita ya. Nah, kebebasan inilah yang kemudian dengan kita juga bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, fase TK ini fase fondasi TKB, kemudian ada fase A, B, C, D kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Ini fase A kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6. Di fase A maka dia harus menanamkan 6 kemampuan fondasi pendidikan PAUD yang baru kemarin kita godok dan baru kita kemarin kita susun MPLS-nya. Bapak Ibu, walaupun jenengan di kelas 3 dan kelas 6 tiap tahun harus ada yang namanya MPLS, masih oral ojo tapi ojo rong minggu. Di rong minggu itu cukup kelas 1. Kelas 6 jalur apa? Rong minggu. Kapan mau tak gawe apa iki? Terus Terus untuk apa? Yang pertama adalah jenengan buat asesmen awal. Selain pengenalan kegiatan di kelasnya, di kelas 3, pengenalan nanti di kelas 3 itu kegiatannya adalah pembelajarannya modelnya seperti ini. Ada tambahan mata pelajaran baru yang namanya IPAS. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, terus kemudian kegiatan di sekolah, maka jenengan sebelum pelaksanaan MPLS dirapatkan dulu dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah orang anak rapat, ya rapat dhewe karo guru. Ya. Kadang-kadang ada kepala sekolah yang nggak pernah rapat loh. Ada nggak? Kebetulan di sini nggak ada ya. Oh, rapat semua. Rapatkan program sekolahnya itu apa saja, ekstranya apa, yang sekolah kurikulernya apa, itu sampaikan aja. Ini di kelas 3 yang di kelas 3 adalah ini pramuka siaga, namanya ya.
terus apa sing duwe drapen ya kelas 3 itu belum bisa drapen, jadi ngajinya makanya sing kelas 3 oleh drapen ya nanti ada yang drapen, ada sing pentas silat, ada sing ngaji, ada sing tahfidz, ada sing hadroh, ada sing tari, ada yang lukis, ada macam-macam itu yang memungkinkan di kelas jenengan itu ikuti sampaikan. Nek nggak mengikuti, yo rasa disampaikan. Terus berikutnya, umpamanya setelah itu baru jenengan kegiatan asesmennya. Asesmennya nggak sah galak-galak. Yang penting mertentang kaya pas sampai kenaikan kelas nyantai baik. Bentuknya macam-macam. Bisa diberikan nek kelas 3 bisa pakai soal-soal jajal ya, makanya kemampuannya tentang berhitungnya seperti apa, bahasa Indonesianya yang di situ seperti apa. Ya, saran saya Bapak Ibu sekalian, sebelum mengajar itu jenengan itu lihat dulu. Selama ini nanti CP-nya itu ngajarkan namanya matematika aljabar itu sampai apa? Nanti bagi 2. Terus namanya geometrinya sampai apa? Bagi 2, gitu aja. Umpamanya perkalian sampai berapa? 100. Umpamanya di kelas 3 itu sampai berapa? Nah ya, itu umpamanya ya. Itu sepakati aja. Nah, terus kalau ada program ngajinya, program hafalannya di sekolah itu seperti apa? Ngajinya pagi apa sore, siang apa sore di sekolah? Nek enek ya ora usah. Nah, hubungan itu memang ada ngajinya pagi ya. Itu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kebutuhan khusus mengalami hambatan. Nah, ini CP khusus, penentuan pasalnya TP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan asesmen diagnostik itu rasa-rasanya naik kali tidur itu belum, karena apa? Karena rata-rata guru ini tidak diberi kemampuan untuk itu, belum pernah didiklat masalah psikologi. Nah, sekolah-sekolah baik ini biasanya mendatangkan apa? Psikolog dan sebagainya. Kalau di kali tidur, boleh kali tidur 1 ya. Kayak psikologi guru diri kayak gitu. Nah, oh siap. Oh iya. Kowe saiki medun kelasmu napa, Kang? Cari pengalaman lain. Oh iya. Ya iso mau lara dari kelas 3 ini. Beda banget. Golek yang tempat yang paling nyaman gitu ya. Iya, Pak. Iya. Ini sih kok kelas 6 terpelorot tahun itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini Masya umumnya adalah usia 7 tahun. Berarti ini 7 tahun sampai 6, 7. Tapi anak-anak sekarang ini 6 tahun sudah masuk kelas 1. Berarti nanti 7 tahun sudah masuk kelas 2. Maksimal sampai kelas 8 tahun. Fase B-nya ini 8 tahun. Fase C-nya adalah di atas 8 tahun. Nah, karena di Indonesia ini adalah mengikuti apa itu kelas 6 tahun, maka ya seperti ini. Ada juga yang sekolah yang tidak mengikuti pola 6 tahun, 4 tahun. Jadi SD itu cukup 4 tahun, SMP 2 tahun. Enak itu ya, anak lulus SMA isi 0, anak lulus kuliah masih muda, banyak juga. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, elemen dalam CP. Elemen dalam CP itu dari CP-nya matematika itu ada beberapa elemen. Utamanya adalah ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, ada geometri, kemudian ada analisis data dan peluang. Jadi itu zaman DC itu apa ya? Seperti bab gitu loh ya. Nah, apa ya? Jadi ada ini bagian geometri, ini sampai apa? Bagian aljabar,
sampai apa, di bagian apa gitu. Jadi seperti itu. Kalau di agama itu juga macam ada Al-Quran, ada macam-macam lah ya. Karena sekarang ini saya nggak perhatikan yang banyak. Nah, elemen CP jika pembelajaran ibaratkan sebuah perjalanan diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat mencapai tujuan. Contohnya jika ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen yang perlu dipelajari seperti mengenali bagian dari kinerja mobil, mengemudi, keselamatan pengemudi, navigasi dan sebagainya. Jadi elemen ini adalah bagian-bagiannya. Jadi kalau ingin mencapai tujuan maka harus memahami elemen-elemen itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di akhir fase C ini contoh dari Nirupa ya. Peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai dengan penguasaan ruang dengan menggunakan garis horizon dan dalam karyanya. Diharapkan pada akhir fase ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta. Ini contoh seni rupa di fase C. Jadi biasanya memang CP itu di akhir fase C. Berarti ini kalau fase C, akhir fase C ini berarti kelas berapa? Kelas 5-6. Jadi nanti di kelas 6 maka anak itu harus bisa mampu menuangkan pengalamannya, meluangkan visual sebagai ekspresi dan ini dicapai dalam 2 tahun itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini contoh elemen seni rupa tadi, berpikir dan bekerja artistik. Ini fase A, B, C itu berbeda-beda. Ini CP-nya berbeda-beda. CP-nya itu nanti jenengan lihatnya di masing-masing elemen. Ada CP utuh, ada CP yang elemen per elemen. Ini CP utuhnya, CP besarnya, di bawahnya ada CP elemen. Maka yang jenengan nanti perhatikan itu di masing-masing elemen yang nanti ada aljabar, ada bilangan itu. Karena yang dicapai yang tadi, yang masing-masing apa? Elemen. Bukan yang CP yang utama tadi. Sebenarnya seperti itu. Baik Ibu sekalian, biar cepat ini. Terus berikutnya nah, untuk mencapai ini nanti di dalam apa itu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual menurut teori belajar konstruktivitas atau konstruktivitas learning teori. Pengetahuan bukanlah kumpulan atau perangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Kemudian konsep memahami dalam capaian pembelajaran dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang melibatkan pemahaman sebelumnya. Nah ini jadi pemahaman itu dalam CP yang sekarang ini adalah tingkatnya lebih tinggi, tapi di dalam belum memahami itu levelnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau di dalam CP yang kurikulum merdeka ini memahami ini sudah levelnya sudah tinggi. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini contohnya 6 paset baca ya. 6 aspek. Ini adalah 6 paset tentang 6 facet of understanding. Ini yang memahami. 6 facet memahami. Ada penjelasan, ada interpretasi, ada aplikasi, ada perspektif, ada empati, ada pengenalan diri. Sini. Kalau penjelasan itu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri,
membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan kerja, menjelaskan alasan atau cara prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan data beragam dan dan mempertahankan pendapatnya. Jadi penjelasan itu biasanya adalah mengungkapkan, ya. Jadi situ, yaitu mengungkapkan dengan kata-kata, mempertahankan pendapatnya juga, menjelaskan sesuatu yang ia kerjakan pada itu, dia itu menjelaskan. Interpretasi itu menerjemahkan cerita. Contohnya ya ini kata-kata menerjemahkan cerita. Ada karya seni, ini interpretasi atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya di satu media ke media lain, dapat membuat analogi, anekdot dan model melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan relevansinya dengan dirinya. Jadi ini interpretasi, menjelaskan cerita atau karya seni atau situasi. Interpretasi juga berarti itu lagi. Bapak Ibu sekalian, kemudian aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, pemahaman. Jadi ketika dia itu menggunakan, ada dasarnya gitu ya, namanya tentang tadi tumbuhan itu pemahamannya adalah kenapa tumbuhan itu selalu mengarah ke cahaya matahari. Ini karena butuh pengetahuan, dia bersih. Oh, karena memang tumbuhan ini butuh cahaya matahari untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yang mencari lagi sumber-sumber. Fotosintesis adalah ini. Apa hasilnya? Bagaimana kalau tumbuhan ini kita tutupi di rumah? Apakah masih bisa berfotosintesis? Apakah cahaya lampu ini bisa juga untuk fotosintesis? Pernahkah dengan bertanya guru-guru yang kelas tinggi ini, yang diperlukan fotosintesis itu cahaya matahari atau cahaya? Cahaya matahari atau cahaya? Cahaya. Orang bingung loh. Cahaya matahari atau cahaya? Ya wes dengan harus tahu. Kalau belum pernah berpikir seperti itu, coba itu cari ya. Apa referensinya? Nah gitu kan, cari. Berikutnya adalah perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, ketika saya berpendapat A, belum tentu jenengan setuju dengan pendapat saya. Tetapi jenengan harus bisa menjelaskan. Oh coba, Pak, pokoknya agak setuju. Jangan gitu. Harus ada apa? Pandangannya Pak, ini kurang tepat. Pak, apa tidak sebaiknya seperti ini? Karena ini. Oh, nah kita, oh iya, ini kata matok itu. Nah itu berarti sudut pandangnya berbeda. Dari sekelas itu, pamannya dengan meletakkan bunga di sini atau apa, orang menggambar itu tidak mungkin sama, karena ada yang sebelah dari sebelah sana, sebelah sini dan sebelah depan. Ada sudut pandang yang berbeda. Apalagi bunganya itu taruh di tengah di situ. Yang gambarnya atau bendanya yang kemudian ada ini namanya bendanya agak polosan gini ya. Ada gambar-gambar, terus ini gambar di tengah di situ, muridnya mubeng di sana. Silakan gambar benda yang kamu lihat. Nek gambarnya sak kelas kok podo, itu jenenge paling aneh. Nah, itu ya kan? Karena sudut pandangnya sudah berbeda. Nek apa ya sampean? Makanya tamannya biasanya rata-rata orang Indonesia kan kalau manut mawon paling aman ya. Kalau manut mawon lah. Sing itu terus apa? Baik. Empati, penuh diri di posisi orang lain. Ya, menaruh diri di posisi orang lain. Jadi empati itu kadang kalau ada orang jatuh,
Terus kalau jenengan memosisikan jika saya yang sedang jatuh, tapi sakitnya sampai di sini, ya gitu kan. Nah, kemudian oh ternyata itu sakit banget. Oh itu makanya kemudian kita menolong. Empati itu dalam bentuk real. Kalau simpati itu dalam bentuk kata. Nah, pamannya gini, oh kamu tipe ya, oh iya, mas hati-hati tuh, nih beda motor, tanpa menolong, tanpa apa, ini jenenge simpati. Nah empati, kamu tipe ya, golekno betadi, golekno apa, itu jenenge empati. Apa gak podo pak? Gak podo. Empati itu kita tidak melakukan apa? Sakna ya, iya sakna. Sakna, orang ngerasa. Ya gitu ya. Sakna tapi lapor. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengenalan diri adalah memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan atau area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir. Jenengan memiliki 6 ini nanti yang harus dikembangkan di dalam TP-nya jenengan. Penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Mana yang mau diperkuat sesuai dengan CP yang ada? Apakah boleh kami menggunakan belum? Boleh. Wong saiki apa sing gak oleh? Kan hae jenengan. Sing penting apa? Duwe. Sing penting iso. Aja duwe tak. Duwe nanti, Pak. Amit tenan aku. Ora dia apa-apa, no. Unine SD ini ya, Dik. SD Bandung. Yesus. Jangan. Wes download ya apa-apa, nanti RPP-mu. Niki, Pak. SD kepala sekolah ya ora diganti. Wes iku. Ngirim kok tanda tangan ayo. Dah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari 6 konsep tadi, pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan tujuan pembelajaran, nyusun alur tujuan pembelajaran, dan menentukan asesmen dan instruksi apa tadi yang tepat. Baik, dari 6 tadi, 6 konsep tadi ini yang dipakai. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, contoh untuk pemahaman CP. Ini contoh aja. Ini ada CP fase fondasi. Elemen nilai agama dan budi pekerti. Tadi dia mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan lingkungan, ada tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan mempercayai orang lain. Kalau di situ nanti CP ada kok lingkungan hidup, ada tumbuhan, hewan, lingkungan hidup, itu bisa dengan pecah-pecah. Ojo sitok-tok, kok jenengan dan ikan pilihan Pak. Hidup ini kan pilihan. Wes aku untuk tumbuhan ayo wes to. Nek iso ya dipecah-pecah. Iya enek 7 TP tentang tumbuhan tadi, ada TP tentang hewan, mengenali hewan. Hewan ini kan anak-anak bisa, nah, gitu. Noma kan duwe pitik, nek gak duwe pitik ya pitik tonggoni. Kayak omahku kan gak ada pitik. Mane anakku go mulai pitik kok gede bae, kalau dira sing semut. Mati. Lingkungan hidup. Panis sergap ngopeni. Tak dengan ini sabun ampun. Baik Bapak Ibu sekalian, contoh ini. Terus kemudian umpamanya yang tadi di fasetnya pengenalan diri, mengenali identitas dirinya dan makhluk hidup atau lainnya sebagai ciptaan Tuhan, mengenal anggota keluarga intinya. Ini yang tadi pengenalan diri.
Dari CP ini kemudian dibagi di situ. Oh ternyata di situ. Di aplikasinya apa? Mengetahui prosedur perawatan kebersihan diri, mandi, dan menyikat gigi, menggunakan apa? Toilet, adab makan dan minum, menggunakan kata terima kasih, tolong, permisi, terbiasa dan lainnya. Oh ternyata dari satu ini tidak harus 6 itu keluar semuanya. Ini yang keluar hanya berapa? 4. Ini contohnya saja. Ibu sekalian, kerangka kerja understanding by design. Nah, ini tadi adalah identifikasi hasil akhir yang diinginkan. Seluruh kegiatan pembelajaran atau asesmen selalu mengacu pada CP. Jadi identifikasi di hasil akhir itu adalah ya CP, TP dan apa? Di asesmen ya TP dan ATP-nya, alurnya di situ. Kemudian bukti-bukti itu ada di penilaian awal, formatif dan sumatif. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran ada RPP atau modul, kemudian bahan ajar, modul project, ada buku panduan. Dan di situ semuanya ada di Bapak sekalian. Jadi ini yang diperlukan. Jadi ketika jenengan nanti identifikasi hasil akhir itu apa ya, berarti ya asesmen ada TP, ATP. Dan dalam asesmen itu ada, dalam TP itu nanti ada KKTP. Terus di penentuan bukti pemahaman yang didapat diterima itu ada penilaian awal, tadi ada asesmen awal. Asesmen formatif itu selama pembelajaran. Jadi urung bar sebelum sampai akhir di TP itu ada asesmen formatif. Bagaimana jenengan setelah mengajar jenengan asesmen formatif, kok dirasa masih apa? Perlu perbaikan. TP yang sama tetapi menggunakan metodologi yang berbeda. Itu namanya formatif. Dan formatif itu bukan untuk mengambil nilai di rapor, tetapi sebagai bahan pertimbangan saja. Bahan pertimbangan itu kan nek bingung, orang kan nggak ada masalah. Itu ya. Sumatif inilah yang nanti masuk ke nilai rapor. Sumatif itu di mana? Yaitu setelah akhir satu TP atau beberapa TP, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira pertanyaannya, apakah asesmen sumatif itu harus di akhir semester? Tidak. Paham atau dengan? Jadi pokok akhir semester sampai nggak lapor boleh enggak? Boleh. Raya tenang toh. Enggak ada ya. Terus kapan menerangkan? Makanya kok 1 bulan ini TP 1. Nah ini akhir bulan, ini Agustus ada kegiatan ya. Juli, Agustus, September, Agustus ya, akhir Agustus. Matematika di TP 1 selesai. Wadi, mamanya bahasa Indonesia selesai. Jenengan mengadakan, saya akan mengadakan sumatif Bu di kelas 3. Bisa enggak? Bisa. Nah kok Agustus wis sumatif? Ketika jenengan Agustus sumatif di TP itu, maka tidak perlu lagi nanti di bulan Oktober TP itu muncul lagi. Matan. Terus mungkin di akhir semester ya tidak perlu lagi. Para kayak K13 nya tengah semester diulang di akhir semester ya dinilai lagi. Nah, kalau di kurikulum merdeka enggak gitu. Umpamanya kita sama-sama lah nanti di Oktober kita mengalasdakan sumatif pertama di semester 1. Makanya itu ya. Enggak ada sumatif tengah semester, itu enggak ada. Ya, sumatif pertama di semester 1. Itu dari mata pelajaran semuanya plek. Umpamanya jadinya ada 10 TP. Di tengah semester itu 5 TP. Oh nanti yang di akhir semester berapa TP? 5 TP, enggak usah 10 TP. Separuhnya. Yang sudah ya sudah, kan sudah dinilai. Nah, tinggal nanti di rapor itu tinggal masuk. Karena ini aplikasi tinggal telepon. Ini setengah semester telepon separuh, bisa enggak? Bisa.
Oh di akhir semester lagi bisa. Kalau hanya satu semester itu 2 TP. Orang minimalis banget. Pak, aku gak kepengen angel-angel lah Pak. Bahasa Indonesia tak kayak orang TP baik. Tengah semester TP 1, terus tengah semester kedua TP 1. Pak, nek 1 tahun itu hanya 2 TP ya Pak. Ya 1 semester di akhir itu baru 1 kali sumati. Pak, nek apa itu? Fase itu hanya 2 TP. Ya lah mungkin lah, masa orang ulang belas. Nek mungkin sampai kok mungkin mono, berarti TP itu tidak bisa diselesaikan di semester 1, menyelesaikan sampai nanti semester 2. Oh ceritanya. Nek itu sampai mungkin, yo matoh tenang sampai minimalis pol. Ya, oke. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tujuan pembelajaran atau kompetensi itu berisi 2 hal, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi itu adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan. Sedangkan lingkup materi adalah konten atau materinya, konsepnya apa. Contohnya adalah anak menggambar bangun datar. Bangun datar itu kontennya, menggambar itu adalah kompetensinya. Menyebutkan sedikit bagian-bagian bangun datar, yang menyebutkan bagian-bagian ini apanya? Kompetensinya. Yang bangun datar itu konten. Ya, gitu. Berarti bukan menyebutkan bagian-bagian. Namanya gitu. Ya. Sudah? Terus gampang gitu. Yang penting kok praktek. Berikutnya adalah mengurutkan dari konkret ke abstrak. Nah ini dalam menyusun TP ya. Mengurutkan dari konkret ke abstrak, ini alurnya, ATP-nya. Jadi dari konkret ke abstrak, dari mengurutkan dari mudah ke sulit, mengurutkan prosedural, mengurutkan deduktif, mengurutkan hierarki dan scaffolding. Scaffolding itu browsing diri. Nah ya, mengurutkan dari konkret ke abstrak. Anak itu belajar itu dari benda konkret. Nek menghitung tadi, ya benda namanya dari menghitung menggunakan kelereng. Ya ini kelereng nyata. Engko yang abstraknya ya wis angka-angka itu sudah abstrak. Tapi menghitung tadi benda yang dicomot-comot tadi, berarti ini yang konkret. Itu maksudnya gitu. Dari mudah ke sulit juga sama. Nanti ya gampang-gampang dulu. Sekarang jadi nek jenengan nanti murutkan pembelajaran ini gampang, rodok gampang, rodok gampang, rodok angel, nganten angel. Nah ya, terus ini tujuan pembelajaran 1, 2, 3 dan sebagainya. Cara pengkodeannya seperti tadi. Nanti dibuat kesepakatan aja. Nanti jenengan mengurutkan mata pelajarannya apa. Jadi di situ pengkodeannya 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.1, 3. Kalau kelas 4 pada CP yang sama berarti 4.1, 4.1, dan seterusnya. Makanya mata pelajaran sama tadi. Jadi sehingga nanti di alur itu ada 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, dan di sini bawahnya ada 4.1 dan sebagainya ya. Oke, betul ya. Maka yang 3-3-nya tidak dibebannya untuk kelas 3, yang 4-4 berarti bebannya untuk kelas 4.
Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini sudah di akhir. Nah, yang pertama yang kita lakukan ini ada 7 langkah ini. Analisis CP dulu. Jadi CP itu dianalisa tadi dengan menggunakan tadi apa itu namanya paset 6 paset tadi. Kemudian lihat CP dan elemen. Yang dilihat adalah CP pada elemen. Nah, matematika ya di elemen bilangan, aljabar, geometri, pengukuran dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu jenengan membuat TP. TP dirumuskan dalam bentuk kalimat yang diawali dengan satu kata kerja operasional. Menggunakan apa? Satu kata kerja operasional. Satu kata kerja operasional, tidak boleh berapa? 2 kata kerja. Kalau satu kata kerja berarti itu kemampuannya hanya berapa? 1 kata saja. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini tadi KKO yang dapat diukur. Setiap elemen memiliki minimal 2 TP. Ya, enak kan? Minimal ibu-ibu. Maksudnya aku apa pada saya nih ngono. Elemen bilangan minimal berapa tadi? 2 TP. Yang satu untuk kelas 3, yang satu untuk kelas 4. Jos. Berarti setahun bilangan itu jenengan ulang dari semester 1 sampai semester 2. Nanti penilaiannya di akhir kan. Jadi rapot semester 1 untuk bilangan apa? Bilang nggak ada. Kecuali yang jenengan selesaikan di semester 1, semester 2 tidak ada bahas masalah bilangan. Tadi semester 2 untuk bilangan itu di rapot sudah tidak ada. Oke, keren kan? Nah, yang malu tinggi keren. Tapi ya teman-teman Bu, kemarin di kumpulkan ini yang saking semangatnya ya, satu elemen itu dapat berapa? 12, karena sing 14. Iya bisa, boleh, bagus saya bilang gitu. Bisa menyelesaikan? Lagi gitu. Iya Pak ya, iya dong. Gawe TP kudu diapakan? Diselesaikan. Bukan buat TP langsung digeletak noto, ya enggak. Tata kok, engkau bisa menyelesaikan enggak? Iya Pak ya, ini selesaikan Pak ya. Iya loh, ya diselesaikan. Waktu di IHT di sekolah ini juga. Ini yang semua sekolah ini juga ikuti IHT selama 1 minggu. Kontimo TP. Berikutnya adalah menyusun susun TP menjadi ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan. Nah, ini enaknya KKTP sih baik. Waduh, enak loh. Gen nyambung ya. Nek gak urutan gitu. KKTP itu adalah apa? Kriteria apa tadi? Ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini apa? Ini minimal berapa? 1 TP, 2 KKTP. Jadi umpamanya kok jenengan tadi umpamanya menggambar siswa dapat menggambar bangun data. Ini kan menggambar bangun data. Ini tujuannya ya. Nah itu dibuat KKTP. KKTP-nya menggambarnya itu apa? KKTP itu nanti setelah KKTP muncul, maka itulah KKTP inilah langsung di breakdown ke asesmen. KKTP lah ini diubah ke menjadi soal. Jadi gitu. Lalu menggambar itu apa? Makanya siswa dapat apa? Sebelum menggambar apa namanya?
menyediakan perlengkapan menggambar atau mengenali benda yang akan digambar dan sebagainya, boleh. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dari KKTP ini dua, jadi satu CP, satu elemen CP itu minimal 2 TP, satu TP minimal 2 KKTP. Pas itu kata kuncinya. KKTP ini kemudian berubah menjadi asesmen sumatif. Setelah menentukan itu, kemudian kita membuat, setelah KKTP, kemudian kita membuat yang namanya asesmen. Nah, asesmennya itu tadi KKTP-nya bunyinya menggambar, maka KKTP-nya tadi bunyinya menggambar, maka hasilnya mesti produk. Nah, anak bisa membuat apa? Nah, anak kemudian menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Berarti ini nanti asesmennya apa? Menjelaskan? Ayo, lanjut. Apa? Tertulis kah? Produk kah? Atau tertulis bisa? Coba jelaskan proses fotosintesis. Yang produk bisa enggak? Bisa. Apa? Buatlah bagan apa? Fotosintesis. Nah, kalau mamanya tujuannya adalah anak mampu menjelaskan proses fotosintesis. KKTP-nya minimal kan 2. Satu membuat bagan mungkin, yang satu menjelaskan secara lisan atau tertulis. Menjelaskan secara tertulis. Kalau menjelaskan secara tertulis, berarti nanti tesnya adalah tes tertulis. Mau bagan berarti hasilnya adalah produk ya. Berarti produknya itu nanti anak itu buat teko Manila, buat teko Guneban yang di yang waktu timbul-timbul itu ya, kayak plaza yang timbul itu apa namanya, yang ini ditempel-tempel nonggu apa itu bisa. Baik, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita membuat alurnya. Alur itu adalah tadi urut-urutan, mana yang mau disampaikan kelas 3, mana yang mau disampaikan di kelas 4, mana yang mau disampaikan kelas 5, mana yang mau disampaikan di kelas 6. Baru setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita membuat pemetaan awal. Bapak Ibu, pemetaan awal itu tidak hanya pada saat masuk. Pada saat jenengan membuat pelajaran baru, itu juga perlu pemetaan awal. Umpamanya jenengan di kelas 3 ya apa sih? Yang paling anyar faktor ki apa ya? IPA-nya anyar kabeh ya. Umpamanya tentang air. Air kan jenengan perlu juga pemetaan awal. Anak itu tahu nggak air? Tentang siklus air, tentang macam-macam air. Itu kayak macam-macam air ini pendidikan agama ya. Tapi perlu nggak kita ajarkan itu? Perlu dan sebagainya. Nah, terus apa itu sifat-sifat air dan sebagainya itu. Faktor itu apa sih? Saya nggak tahu ulang saya enggak. Wujud benda ya. Baru setelah pemetaan itu nanti namanya tadi tentang wujud benda ya. Benda padat, benda cair, benda ya. Anak itu perlu jenengan buat pemetaan. Pemetaan itu bisa pakai tes tulis, bisa juga pakai lisan atau wawancara. Berikutnya Bapak Ibu, kemudian ada tindak lanjut atau feedback. Setelah semuanya pembelajaran sudah, kemudian ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut inilah yang kemudian nanti dipakai.